Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang nasihat keuangan bagi kamu yang baru memasuki usia 30-an. Di 30-an mungkin kamu sudah memahami kehidupanmu sepenuhnya, dan bagi kamu yang masih samar-samar dan belum sepenuhnya memahami kehidupan dan belum tahu apa yang ingin dicapai suatu hari nanti, tenang saja, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang mengalaminya, dan itu memang hal yang wajar. Walau belum tahu hal spesifik yang diinginkan, tapi memiliki keuangan yang aman di masa depan pastinya menjadi salah satu cita-cita besarmu. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa nasihat keuangan berikut bisa memandu kamu demi meraih kebebasan finansial di masa mendatang. Yang pertama, mulai dengan merencanakan tujuan keuangan. Memiliki tujuan menjadi hal penting dalam semua perencanaan. Tanpa tujuan yang jelas, kita tak punya arah untuk melangkah dan bisa-bisa tersesat di tengah jalan. Karenanya, demi meraih finansial yang aman, kamu harus mulai memikirkan tujuan keuangan apa yang ingin dicapai di masa depan. Tak perlu terlalu spesifik, kalau masih belum ada bayangan, kamu bisa menetapkan tujuan secara garis besar. Tujuan juga bisa terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, mulai menyisihkan uang untuk dana darurat. Dana darurat sangat penting dan harus dimiliki agar menjadi penyelamat di situasi genting. Jumlah dana darurat idealnya mencapai minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa mengalokasikannya setidaknya 10 hingga 20% pendapatan setiap bulan untuk pos dana darurat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tempat menyimpan dana darurat, karena akan digunakan saat genting. Dana darurat harus bisa dicairkan dengan mudah dan cepat, tapi jangan sampai ini membuatmu tergoda untuk menggunakannya. Simpan dana darurat di rekening tabungan khusus. Ketiga, hindari berutang untuk hal-hal konsumtif. Seringkali kita diracuni oleh gaya hidup glamor yang mengharuskan kita memiliki barang A, B, C, hingga Z yang tak ada habisnya. Memenuhi gaya hidup seperti ini tentunya membutuhkan uang yang tak sedikit. Sayangnya, tak sedikit orang rela berutang karena tuntutan ini. Padahal apa yang dibeli bukan termasuk kebutuhan dasar dan hanya memberi kepuasan sesaat. Di masa mendatang, perilaku ini jelas merugikan. Keempat, menyusun rencana anggaran. Usia 20 hingga 30-an adalah momen ideal untuk memulai kebiasaan keuangan yang sehat. Ini yang kemudian menjadi kunci kondisi finansial yang matang dan aman di masa mendatang. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu menyusun rencana anggaran dalam sebulan. Coba urutkan daftar kebutuhanmu berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya tentukan berapa banyak presentasi yang perlu dialokasikan. Salah satu metode alokasi anggaran yang banyak direkomendasikan adalah aturan 50-30-20. Gunakan 50% dari pemasukan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Kelima, disiplin mengikuti budget bulanan. Budgeting plan sudah disusun dengan rapi. Sekarang waktunya disiplin membelanjakan uang sesuai anggaran masing-masing kebutuhan. Kalau kamu menetapkan 20% untuk tabungan, maka segera alokasikan uangnya ke rekening khusus agar tidak diganggu-gugat dan tercampur dengan kebutuhan lain. Begitu pula anggaran untuk hiburan dan keinginan. Kalau kamu hanya mengalokasikan 10% untuk hal tersebut, maka jangan gunakan melebihi anggaran. Untuk membuatmu lebih disiplin, kamu perlu ingat tujuan keuangan yang ingin dicapai di masa mendatang dan kenapa kamu harus meraihnya. Keenam, catat pemasukan dan pengeluaran. Ini juga merupakan aktivitas yang tidak boleh dilewatkan. Setiap kali mendapat pemasukan dan pengeluaran, segeralah mencatatnya. Kamu bisa memanfaatkan beberapa media seperti Excel, aplikasi di smartphone, atau bahkan di buku tulis dengan metode konvensional. Ini bertujuan untuk melacak arus kas dan memungkinkan dirimu mengevaluasi kondisi keuangan. Selain itu, dengan mengetahui setiap transaksi yang dilakukan, kamu bisa menjadi lebih mindful dan bijaksana dalam menggunakan uang. Itulah tadi nasihat keuangan untukmu yang baru memasuki usia 30-an. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.